Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan saya Zata, seorang mahasiswa. Tadi karena Pak Guru dari awal beberapa kali menyinggung terkait komunisme dan PKI begitu ya. Apalagi ini di 30 September ini kita selalu diwajibkan kadang terutama di sekolah untuk menonton film pengkhianatan di 13 PKI, bagaimana negara itu ingin rakyatnya supaya Indonesia itu ingin rakyatnya supaya tahu betapa berbahayanya PKI gitu. Dan pertanyaan saya dengan ideologi Pancasila ini, apakah sebuah ideologi itu butuh ideologi lain untuk dijadikan musuh bersama untuk kemudian menguatkan legitimasi ideologi tersebut? Seperti tadi Pak Guru bilang bahwa, dan saya sudah nonton juga videonya Pak Guru yang membahas tentang PKI gitu, bahwa rasa takut bangsa Indonesia terhadap komunisme dan PKI itu sebenarnya timbul dari doktrin begitu Pak Guru, karena kita setiap tahun disuguhi dan dijejali dengan film itu, dan itu bertahun-tahun mengganjal pikiran saya sebagai orang biasa yang selalu mempertanyakan sesuatu yang selalu dipaksakan. Ini kenapa? Sejak saya masih sekolah saya sering bertanya sama guru saya juga, cuman saya tidak pernah puas gitu, karena saya kan melihat film itu bagaimana PKI partai itu bisa membunuh para jenderal dan melakukan teror yang luar biasa, dan mereka punya angkatan bersenjata. Saya bertanya kepada guru saya waktu itu, Pak, ini PKI kan partai, memang ada situasi apa sehingga partai ini bisa melakukan teror militer gitu? Dan ya guru saya sih waktu itu formalitas sekali menjawabnya kayak, ya kondisi seperti itu memang begitu, dan akhirnya tidak selesai lah, tidak menjawab pertanyaan saya gitu. Jadi itu pertanyaan saya Pak Guru, apakah sebuah ideologi itu selalu butuh ideologi lain untuk kemudian dibenturkan supaya rakyat ini yakin bahwa ideologi kita loh yang paling benar, PKI itu sebenarnya jahat gitu, contohnya ya. Atau ideologi lain kayak, misalnya Amerika, Islam itu bahaya, misalnya Islamisme itu bahaya, bisa menimbulkan radikalisme. Jadi apakah untuk memperkuat satu ideologi memang butuh ideologi lain untuk dijadikan musuh bersama untuk menguatkan legitimasi dari ideologi tersebut? Begitu pertanyaan saya Pak Guru. Terima kasih. Oke, mungkin aku ke Bang Patra dulu kali ya. Bang Patra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gue udah lama nggak melakukan diskusi politik ini, jadi gue agak takut ngomongin Pancasila bisa dibikin jadi anti agama, terkaget-kaget dengan acara ini. Mudah-mudahan aman sampai acara selesai ya. Oh iya, oke. Tadi pertanyaannya apa ya? Ideologi, perlu nggak ideologi? Jadi setahu gua musuh bersama tuh bisa dipakai untuk semangat persatuan, benar sih? Itu nggak sih Pak Guru? Kadang-kadang kita tuh butuh musuh bersama untuk bisa lebih bersatu gitu. Jadi kadang-kadang kesalahan ideologi lain itu dicari-cari untuk persatuan sebuah kelompok. Kalau gue sih yang gue yakini seperti itu ya. Ya, gue cuma bisa bawa itu singkat adat. Saya cuma di sini cuma bagian lucunya aja. Saya nggak seberani Pak Guru Gembul meskipun kami mirip, tapi nyali gue nggak segede Guru Gembul ya guys. Tolong, dan gue juga udah lama nggak melakukan diskusi politik. Sebenarnya gue mungkin buat yang belum kenal sama gue, Pak Gembala, background gue memang kuliah di politik. Tapi gue tuh setelah gue semakin mengetahui dunia politik, gue semakin benci karena gue benci debatnya sebenarnya. Itu yang paling gue benci dari politik tuh. Yaudah kalau menurut gue salah ya udah, gue malas debat gitu sebenarnya. Tapi mudah-mudahan di sini kita diskusikan ya. Oke. Itu aja Pak Guru, saya lanjutin aja. Saya takut sebenarnya. Ya, demi mempertahankan Pancasila kita, jadi kita buka diskusi sebebas-bebasnya sekarang. Belum kan. Jadi gini kan, karena semua ideologi itu dilatari oleh kepercayaan tentang benar dan salah dan baik dan buruk. Jadi ideologi itu adalah sistem gagasan tentang baik dan buruk. Maka kita tuh dalam ideologi itu pasti yang ditekankan itu yang baik yang mana, yang buruk itu yang mana. Dan karena yang baik itu sudah dimonopoli oleh satu ideologi, maka dia juga harus menegaskan yang buruk juga harus dimonopoli oleh pihak yang lain. Jadi sebenarnya dalam hal itulah ideologi itu pada akhirnya berbenturan satu sama lain.
ketika ada yang namanya anarkisme misalkan, mereka percaya apa yang baik itu. Yang baik itu adalah setiap manusia memiliki kehendak bebas dan dia tidak akan dipegang sama otoritas tertentu. Jadi tidak boleh, namanya juga bebas. Makanya anarko itu adalah A itu tidak, narko itu pemerintahan. Jadi tidak ada pemerintahan sama sekali. Tidak ada pihak yang bisa memerintah pihak yang lain. Boleh gak seperti itu misalkan? Nah, kata komunis, nah itu pikiran yang salah. Kata orang komunis, manusia sebagai komunal itu bisa menghasilkan peradaban. Ini baju dihasilkan peradaban, ini dihasilkan peradaban, HP dihasilkan peradaban. Ada gak manusia satu yang bisa bikin ini? Gak ada. Manusia satu yang bisa bikin handphone? Gak ada. Ini tercipta dari akumulasi pengetahuan manusia ribuan tahun, dari berjuta-juta manusia, dari ribuan generasi. Jadi kata komunis, kita menjadi manusia itu justru ketika kita menjadi komunal. Dan untuk bisa menjadi komunal harus ada komando. Komando dari siapa? Dari pihak yang kuat terhadap yang lemah misalkan. Maka muncullah komunisme. Nah, komunisme dalam hal itu berbenturan dengan anarkisme, anarko. Nah, nanti anarko berbenturan lagi dengan demokrasi dan sebagainya. Nah, jadi ideologi memang pasti memiliki musuhnya, penjahatnya, karena landasan dari ideologi itu adalah sistem berpikir tentang benar dan salah. Jadi ada yang benarnya kita dan yang salahnya pihak yang lain. Sama seperti agama. Agama itu sangat spiritualis dan tidak bisa dipahamkan. Dia menjadi sebuah pemahaman ideologi ketika ada benar dan salah dan klaim komunal. Maka di situ agama menjadi ideologi. Maka yang tadi akan singgung misalkan Amerika Serikat tidak benci Islam, Amerika Serikat benci Islamisme. Jadi Amerika Serikat belum ikut campur sama urusan pribadi sebagai agama. Tapi ketika dia menjadi sebuah ideologi, nah berantem sama saya. Amerika Serikat musuhin negara-negara yang Islamisme. Nah begitu kurang lebihnya kan. Saya tambahin nanya ke Pak Guru. Boleh. Kalau memang ideologi itu dimusuhi komunisme itu, pertanyaan kurang lebih gini, kenapa ideologi komunis udah tak relevan lagi sekarang? Apakah ada pergeseran value budaya atau apapun lah di dunia ya? Ya, jadi sebenarnya sejak awal mula komunisme itu gak pernah relevan. Cuma pas awal gak ada orang yang pernah mengujinya secara empiris. Barulah dia diuji secara empiris itu oleh Cina, oleh Soviet, oleh Nepal, Myanmar dan sebagainya, dan akhirnya ketahuan gagal menghasilkan ekonomi yang baik, kesejahteraan yang baik. Oh ya sudah, makanya sekarang pemahaman bahwa komunisme itu utopia, bahwa dia itu sekedar bahwa dia tidak relevan sudah terbukti secara empiris. Kalau dulu belum terbukti secara empiris, sekarang sudah. Apakah kapitalisme juga tidak relevan? Kapitalisme juga sekarang sudah tidak relevan. Bahkan membicarakan komunisme versus kapitalisme sekarang juga sudah tidak relevan. Saya heran ketika guru-guru di sekolah masih membandingkan ekonomi kapitalis, ekonomi Pancasila, dan ekonomi sosialis. Masih diajari di kelas. Padahal kita tuh udah jauh maju melampaui itu. Kita sekarang apakah kita ekonomi kapitalis? Bukan. Kita tuh ekonomi hijau, mendekati ekonomi hijau. Dan ada di perbatasan neokapitalisme ke ekonomi hijau sekarang, bukan? Jadi udah jauh lagi dari kapitalisme, jauh lagi dari sosialisme, dan jauh dari komunisme, dan semuanya dari tiga itu udah tidak relevan. Apakah Cina sekarang komunis? Ya tahu orang Cina disebut komunis. Kan kita banyak orang Indonesia yang bilang, tuh Cina maju karena komunis. Enggak, sejak kapan dia komunis? Dia tuh hanya mengklaim bahwa mereka tuh komunis dulunya. Hanya gara-gara mau ada tank shopping dan lain-lain itu ya. Aslinya mereka itu adalah ideologi kuno mereka, ya gabungan dari Taoism, Confucianism dan lain-lain, yang ketika masuk ke zaman modern mereka harus melabelinya dengan sesuatu. Ya mereka labelinya dengan komunis karena komunis paling dekat dengan Confucianism. Tapi bukan berarti mereka tuh gitu. Cina tuh gak pernah komunis. Cina tuh hanya cari label
untuk bermusuhan dengan Barat di era perang dingin. Dan sekarang mereka udah ngaku ya kita bukan komunis kok, kita mah Chinais gitu. Chinais. Ya gitu lah. Oke, ada yang mau ditanggapan? Silakan Mas. Oh iya, perempuan belum nih, perempuan. Ya tadi, silakan Kak. Ya, kenalkan nama saya Selin. Saya 100% Indonesia. Kalau Guru Gembul dan teman-teman ingat di TikTok pernah ada supporter Indonesia yang ngacurin jari tengah ke supporter Cina, itu saya. Oh, oke. Ya, jadi Apa boleh dulu? saya yang waktu itu viral di TikTok ngacurin jari tengah ke supporter Cina. Ya. Oh itu di GBK. Curang, masih sampai sesama supporter ngacurin jari jempol, curang. Kalau gua udah mati tuh pasti tuh. Ya betul ya. Curang ya. Oke lanjut. Iya. Jadi sekarang kan di Eropa yang kita tahu politisi sayap kanan itu bangkit di mana-mana karena sebagian besar warganya mulai kesah sama kelakuan imigran dari Afrika. Nah, pertanyaannya apakah pemikiran ideologi sayap kanan itu cocok diterapkan di Indonesia? Soalnya kadang-kadang batasan antara budaya Indonesia sama asing itu kabur. Khususnya di ranahnya Islam sama ranahnya Cina. Kadang-kadang orang, ini jangan pakai budaya Arab, pakai budaya Indonesia. Kamu jangan pakai budaya Cina, pakai budaya Indonesia. Gitu. Gimana menurutnya Guru Gembul sama Bang Patra, kalau pemikiran saya kanan itu cocok gak sih diterapin di Indonesia? Boleh didefinisiin nggak pemikiran saya kanan tuh yang seperti apa ya? Jadi kalau di Eropa biasanya tuh ada sayap kanan, sayap kiri. Kalau sayap kanan itu mereka cenderung konservatif, cenderung mengutamain diri mereka. Tapi kalau sayap kiri itu lebih liberal dan terbuka. Mereka terbuka sama LGBT, sama ras minoritas, sama agama minoritas gitu. Oke. Saya akan jawab dari versi dangkalnya dulu ya. Nanti selalu dibahas lebih detail. Kalau gua menurut isu soal imigran, kayaknya di Indonesia sih mungkin istilahnya warga sini sama bukan itu kayaknya udah isu bukan isu nasional, itu isu regional juga udah sering deh kayaknya. Kayak gua tinggal itu masih dikuasai oleh warga-warga gusuran Betawi Senayan yang masih warga lama nih. Jadi sebagai warga pendatang kadang-kadang masih harus bukan kayaknya itu sering terjadi, nggak usah ngomongin skala nasional ya, skala kecamatan pun itu terjadi gitu. Itu sih sering terjadi gitu kayak kalau misalnya pendatang mulai mengganggu di setiap wilayah regional di Indonesia juga sekarang udah beberapa kali terjadi gesekan. Mungkin di Bali terakhir gue juga baru pulang udah mulai ada isu imigran bukan cuma dari asing tapi dari pendatang. Terus di beberapa regional Jakarta juga itu sering terjadi, tapi mungkin pembahasannya lebih gak ada isu ini pemikiran konservatif bukan nih, lebih ke orang lama sini atau ngerasa warok. Kalau gue sih gitu ya. Jadi di sini juga kayak bukan cuma di Eropa, di Jepang juga lagi rame kan. Kayaknya ini memang karena pergerakan nasional dan isu ada dengan, makanya untuk Eropa dan Jepang jangan terlalu pakai kepercayaan child free ya, makanya makanya ada didominasi oleh orang India dan juga pendatang imigran kan. Siapa suruh ada tidak punya keturunan ya kan, akhirnya membutuhkan tenaga kerja asing. Ya sekarang ada sebab akibat juga gitu, gimana cara nanti ini ya akhirnya ya mungkin peraturan akan mengikuti perkembangan zaman. Selalu terlambat itu ya itu ada satu hal yang terjadi juga dari mungkin jawaban kita saya dari Pak Guru dulu ya. Gimana? Saya setuju sama pemikiran sayap kanan. Setuju sama pemikiran sayap kanan Eropa. Yaitu? Karena di mana Indonesia di situ lagi. Wah, oke. Kalau saya sebagai orang keturunan Minang, ini bisa lebih nih. Di Minang itu ada istilah
itu di mana bumi pinjam tanah itu kalau nggak salah. Jadi makanya orang Minang kebanyakan tuh survive apa sih namanya? Kalau perantau dimanapun, karena biasanya paling gampang beradaptasi konon katanya, begitu ya. Saya sih sebagai keluarga perantau sangat memahami filosofi itu. Jadi mudah-mudahan imigran di Eropa mengikuti filosofi Minang supaya tidak terjadi pergesekan dengan pemikiran sayap kanan. Saya pengen ngambil dalam skup yang lebih mendasar. Sebenarnya ini adalah gerakan ekonomi. Jadi waktu Indonesia kedatangan etnis Rohingya, orang-orang Indonesia itu dulu sangat mendukung Rohingya kayak mendukung Palestina. Tapi begitu orang Rohingya datang, kemudian mereka ngomong, sebenarnya mereka bilang, oke, terima kasih, ini sudah cukup, gak mau nambah lagi. Tapi kemudian oleh para buzzer yang jumlahnya 20 di Indonesia, diterjemahkan menjadi segini kurang, saya minta lagi. Akhirnya orang-orang Rohingya itu diusir dari Indonesia. Itu menjelang pemilu. Jadi gerakan sayap kanan yang dimaksud anti imigran itu juga sebenarnya sudah terjadi di Indonesia. Dan yang menggerakkan itu adalah para politisi. Mereka membayar sekitar 20 buzzer dan berhasil mengubah persepsi masyarakat Indonesia dari awalnya pro banget sama Rohingya menjadi benci setengah mati sama Rohingya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan bahwa orang Indonesia itu gak bisa digerakkan, gak bisa apa, cukup 20 buzzer dan semuanya langsung berbalik tuh. Jadi Indonesia itu mudah sekali diombang-ambing. Makanya buzzer tuh harganya ada yang dibayar 1 miliar per tayangan dan sebagainya. Dan kebanyakan memang mereka di antara mereka itu tidak diketahui. Tapi balik lagi, dari mana munculnya itu anti-imigran, pro-imigran dan sebagainya? Ya dari rebutan jatah ekonomi. Prinsip sederhananya adalah uang itu terbatas dan sengaja dibatasi. Karena terbatas, maka semakin banyak uang yang saya miliki, semakin sedikit uang yang kalian punya. Rumusnya begitu. Kalau uang beredar di seluruh dunia itu katakanlah adalah Rp1.000, dan saya berusaha sekuat tenaga akhirnya dapat Rp500, maka sisanya dibagi ke semua orang Rp500 juga. Nah, jadi karena uang itu terbatas dan kepemilikannya sudah dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, pihak yang lain kepanasan. Sekarang coba misalkan masukkan ke Jepang. Jepang itu krisis populasi. Karena krisis populasi dan dia PDB-nya gede, pendapatan per kapitanya juga gede. Nah, si uang-uang yang beredar di Jepang itu sedikit demi sedikit digerus sama pihak asing. Maka muncullah sentimen dari orang-orang Jepang, nanti duit saya berkurang dipakai sama orang luar. Karena uang itu cuma segitu-gitunya, kalau orang luar makin banyak dapatnya, berarti saya itu makin dikit. Kan begitu. Tapi di sisi lain mereka berhadapan dengan sebuah kenyataan. Ini kenyataan psikologis. Semakin kalian hidup bahagia, semakin kalian tidak memiliki harapan punya anak. Semakin kalian tidak bahagia, semakin besar potensi kalian pengen punya anak. Pernah gak bapak-bapak ngomong kayak gini? Nah, sekolah yang benar, yang baik, jangan kayak bapak ya. Pernah kan kayak gitu kan? Karena semakin kita gak punya duit, semakin besar potensi kita tuh pengen punya anak. Karena apa ya? Dalam bahasa biologi tuh manusia tuh cangkang doang. Jiwanya tuh tetap satu manusia tuh. Ini tuh cangkang. Jadi kalau misalkan cangkang saya di sini tuh gagal untuk mencapai kehidupan, dia akan berusaha untuk hidup abadi untuk bisa mencapai kebahagiaan. Jadi cangkang saya mati, tapi saya harus punya anak untuk cangkang jiwa saya berikutnya sampai saya tuh mendapatkan kebahagiaan. Nah, setelah saya bisa bahagia, ya udah selesai. Ngapain juga saya melanjutkan keberadaan cangkang saya untuk jiwa saya itu ngapain juga. Jadi ya udah nggak usah. Nah, jadi semakin kita bahagia, semakin kecil motivasi kita untuk punya anak. Jadi di negara-negara maju tidak mau punya anak. Karena apa? Karena sudah bahagia.
di negara-negara miskin, semakin miskin, potensi punya anak itu semakin besar. Misalkan salah satu negara paling miskin di dunia, Niger atau Burundi, itu satu wanita 8 anak. Rata-rata 8 kali melahirkan, bukan 8 anak, 8 kali melahirkan. Karena apa? Karena dia merasa hidupnya penuh penderitaan. Diharapkan nanti kalau saya mati, jiwa saya dicangkang yang lain bisa meniti karir untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Nah sekarang perasaan itu untuk saya sudah kaya, saya sudah bahagia, saya sudah tenang, kayak orang Swiss misalkan, saya tidak mau punya anak. Tapi duit saya yang membuat saya tidak mau punya anak digerus sama pendatang yang hidupnya miskin. Diambil duitnya sama dia. Nah akhirnya terjadi bentrokan itu. Dan akhirnya itu dipolitisir menjadi antara imigran dan non-imigran. Sebenarnya itu juga adalah identitas palsu, kan itu identitas semu. Sejak kapan seseorang itu menjadi imigran? Tidak ada seorang pun di antara kita tuh yang bisa mendefinisikannya. Apakah kalau misalkan Akang tadi orang Minang datang ke Jakarta, itu disebut orang asing atau warga lokal? Sekarang. Iya. Data. Disebutnya sebagai pendatang. Coba gini nih. Silahkan survei, datang ke tempat pembangunan. Kan biasanya kalau kita mau bikin di Indonesia ya, mau bikin kafe, mau bikin rumah, mau bahkan apa, tiba-tiba datang sekelompok orang, kami warga lokal, kami minta kompensasinya sekian-sekian. Cek apakah dia benar-benar warga lokal atau bukan. Kebanyakan juga bukan warga lokal. Jadi itu sebenarnya ada identitas semu saja. Benjamin Netanyahu, siapa dia? Presiden Israel. Dia orang Israel. Dia kan orang Ukraina. Nama KTP-nya aja nama Ukraina, Ovik gitu di belakangnya tuh. Nama belakangnya aja jadi Netanyahu sekarang gitu. Tapi kan dia orang Ukraina, dia pendatang atau bukan? Donald Trump, dia pendatang atau bukan sih? Namanya aja Trump, Eropa. Jadi sebenarnya itu istilah itu tuh dipolitisir, bukan identitas yang aslinya demikian. Kalau misalkan yang kayak tadi gitu, Bapak Alun, orang Chinese, orang kaya raya pemilik tol, dia tuh relatif diterima sebagai orang pribumi karena Muslim. Jadi seringkali tuh identitas buatan yang semacam itu aslinya kita tuh hanya rebutan uang, tapi kita tuh butuh sebuah label untuk menegaskan bahwa kita tuh masuk akal dan secara ideologis diterima. Untuk menolak dia atau menerima dia tuh bukan, ini aslinya bukan karena uang, ini aslinya adalah karena dia orang pendatang gitu. Padahal aslinya itu adalah rebutan ekonomi. Sepenuhnya ini adalah urusan rebutan ekonomi. Kalau Elon Musk datang ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, kemudian dia menginvestasikan seluruh hartanya itu di Indonesia, saya yakin dia tidak akan dapat label sebagai orang pendatang. Tapi dia dianggap sebagai orang naturalisasi yang mualaf masuk ke Indonesia, jadi warga negara Indonesia dan menjadi bagian dari Indonesia. Saya yakin kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia datang ke Indonesia dengan latar orang luar, kemudian mengeluh, kita baru sebut dia itu adalah orang pendatang, orang asing. Jadi balik lagi kayaknya ini adalah urusan ekonomi atau non. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Pak Guru dan Bapak.